Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada waktu ini, pada detik ini telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat baik itu jasmani maupun rohani. Yang kedua kalinya, salawat disertakan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiuna wa Habibuna wa Syafiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang, yaitu dengan saya sendiri Arjun Ardiansyah, terus ada Alesa Putri, Dela Amelda Zulpa, Bunga, Cindy Wulandari, Dava Naisha Azahra, dan Aska Fadilah. Di sini kami kelompok 1 akan mengerjakan atau menyampaikan tugas analisis judul penelitian pendidikan agama Islam kami, yang mana kami mengambil judul integrasi teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Pemateri yang pertama yaitu jenis data yang akan disampaikan oleh Depi Sapira. Kepada Depi Sapira, waktu dan tempat kami persilahkan. Analisis yang pertama yaitu jenis data. Nah, penelitian dari artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara yang mendalam yang didukung dengan triangulasi data. Nah, dari data yang dikumpulkan berupa uraian naratif, pendapat, pengalaman, serta persepsi guru PAI terkait integrasi teknologi, bukan berupa angka atau statistik. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yang mana di dalam teknik pengumpulan data ini terdapat yang pertama studi pustaka, yang kedua wawancara mendalam, dan yang ketiga triangulasi data, validitas temuan penelitian. Baik, yang pertama studi pustaka yang akan dibahas atau disampaikan oleh Alesa Putri. Kepada Alesa Putri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada artikel ini yang pertama itu ada studi pustaka. Nah, peneliti mengumpulkan data dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan dan kredibel, baik berupa buku akademik, artikel jurnal ilmiah, maupun laporan penelitian sebelumnya. Studi pustaka ini berfungsi untuk memperkuat landasan teoritis, memperkaya wawasan penelitian, serta mengidentifikasi konsep-konsep baru yang berkaitan dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya ada triangulasi data yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, data yang diperoleh dari wawancara tidak berdiri sendiri, melainkan dibandingkan dan dikaji ulang dengan hasil studi pustaka. Dengan cara ini, peneliti melakukan proses triangulasi untuk memastikan keabsahan, keakuratan, dan validitas temuan penelitian. Jadi, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka dan wawancara mendalam dalam dukungan triangulasi sebagai upaya untuk menjaga validitas data. Materi selanjutnya yaitu sumber data, yang mana di dalam sumber data ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada data primer yang akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Bunga. Kepada Bunga kami persilahkan. Berdasarkan analisis dari saya mengenai
jurnal dengan judul Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dalam jurnal ini ternyata si peneliti ini memperoleh sumber data yaitu berupa data primer. Nah, apa sih data primer tersebut? Data primer ini yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber terpercaya atau objeknya langsung. Nah, dalam jurnal ini peneliti juga ternyata mendapatkan sumber data primer ini dengan melakukan wawancara secara mendalam. Nah, wawancara secara mendalam ini ditujukan kepada siapa? Nah, ternyata dalam jurnal ini wawancara secara mendalam ini ditujukan kepada siswa-siswa, guru, dan juga dokumen sekolah dari SMA Negeri 10 Pandeglang. Lalu, hasil dari wawancara yang mendalam tadi, peneliti ini mengumpulkan pertanyaan maupun jawaban dari hasil rumusan masalah yang ingin diteliti oleh si peneliti dalam jurnal ini, yang mana ternyata jurnal ini membahas tentang hambatan yang dihadapi oleh guru pada zaman sekarang, yaitu hambatan terhadap bagaimana cara guru beradaptasi menggunakan media digital. Terus juga nantinya bagaimana strategi nantinya bagi guru ini menggunakan dan juga memanfaatkan teknologi. Bisa berupa yaitu classroom, WhatsApp, dan juga bisa juga berasal dari video pembelajaran nantinya. Terus ada data kedua, yaitu data sekunder yang akan disampaikan oleh Cindy Wulandari. Kepada saudari Cindy, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kedua itu adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai referensi tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data ini mencakup buku akademik, artikel, jurnal, laporan peneliti terdahulu, serta dokumen kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Bukti penggunaan data sekunder terlihat pada bagian metode penelitian, di mana peneliti menegaskan bahwa mereka menggunakan studi pustaka yang menelusuri literatur ilmiah yang relevan guna memperkuat analisis dan menemukan konsep baru dalam pembelajaran berbasis teknologi. Sumber data sekunder ini tersebut dimanfaatkan peneliti untuk memperkuat kerangka teori, memberikan landasan ilmiah, serta membandingkan temuan lapangan dengan hasil penelitian sebelumnya. Dengan adanya data sekunder, penelitian menjadi lebih komprehensif karena temuan empiris data ditopang oleh bukti konseptual dan kajian literatur yang kredibel. Baik, memasuki materi selanjutnya, yaitu instrumen penelitian, yang mana akan disampaikan oleh pemateri kami, yaitu Dafa Naisha Az-Zahra dan Azka Fadilah. Kepada Dafa dan Azka, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terakhir mengenai tentang instrumen penelitian. Jadi di sini kami telah berdiskusi dan menganalisis jurnal yang berjudul Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jadi instrumen penelitiannya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu pedoman wawancara. Seperti yang kita ketahui bahwasannya jenis data yang dilakukan di dalam jurnal ini yaitu menggunakan data kualitatif. Otomatis instrumennya itu tidak jauh dari pedoman wawancara, pedoman dokumen atau studi pustaka, dan pedoman yang terakhir itu pedoman catatan lapangan. Nah, yang pertama saya akan membahas atau menganalisis tentang pedoman wawancara. Jadi di sini peneliti
Mengapa peneliti menggunakan pedoman wawancara? Karena di sini peneliti ingin menggali informasi secara langsung dengan guru yang berkaitan, yaitu guru pendidikan agama Islam. Nah, dengan wawancara, jadi peneliti itu dapat menggali pengalaman guru pendidikan Islam dalam menggunakan teknologi, misalnya Google Classroom, WhatsApp, dan video pembelajaran. Dan yang kedua, peneliti menggunakan dokumen literatur atau studi pustaka. Nah, instrumen ini digunakan sebagai sumber data sekunder untuk memperkuat hasil wawancara. Melalui apa? Melalui literatur. Dan literaturnya itu seperti apa? Seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu. Nah, tujuannya yaitu untuk memperkuat hasil wawancara. Nah, jadi peneliti juga dapat membandingkan praktik lapangan dengan teori dan hasil riset sebelumnya. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga validitas penelitian. Selanjutnya yang ketiga, yakni catatan lapangan hasil wawancara, di mana catatan lapangan hasil wawancara ini berperan penting dalam merekam detail nonverbal dan suasana yang tidak dapat tertangkap hanya melalui pertanyaan formal saja, misalnya seperti ekspresi wajah guru, intonasi suaranya, dan juga konteks situasi saat wawancara berlangsung. Nah, hal ini bisa memperkaya data penelitian dengan informasi tambahan yang lebih mendalam dan kontekstual. Kemudian dalam proses analisisnya, catatan lapangan ini melalui teknik reduksi data, yaitu dengan penyaringan dan penyederhanaan informasi agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kemudian penyajian data yang sistematis untuk memudahkan pemahaman, dan penarikan kesimpulan untuk menghubungkan temuan dengan tujuan penelitian. Kemudian untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, literatur, dan juga catatan lapangan tadi. Di mana triangulasi ini memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan juga valid karena menguji konsistensi informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Jadi dengan demikian, catatan lapangan dari wawancara ini bukan hanya sekadar pelengkap, tetapi juga bagian integral yang memperkuat kredibilitas hasil penelitian melalui pengayaan data dan validasi silang dengan metode triangulasi. Baik teman-teman, tiba saatnya di akhir presentasi kami. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.